boleh ya. Sebenarnya dari awal kan kita mendapatkan keanehan-keanehan dalam persidangan ya, yang mana putusan dari hakim itu tidak sedikit pun mempertimbangkan pledoi kami, bahkan duplik kami. Jadi seperti membaca ulang apa itu dakwaan dan tuntutan, seperti itu. Dan yang menarik dari 6 terdakwa itu semuanya dikenakan pasal 55 ayat 1 ya. Poin 1 yaitu keikutsertaan. Bagaimana ada satu perkara tidak ada pelaku utamanya. Nah, inilah yang membuat kita harus banding, harus ya, wajib sebenarnya kita banding supaya memahami hakim banding itu bahwa ini ada sesuatu yang tidak wajar. Ya kan? Kalau saya boleh contohkan, ada kasus pembunuhan gitu, pembunuhnya tidak ditangkap, tidak dimasalahkan, yang dibatalkan orang yang buat pisau atau yang dianggap membantu gitu dan sebagainya. Yang menarik lagi, karena banyak kejanggalan-kejanggalan tersebut, ya kan, dalam persidangan itu pihak yang seharusnya jadi fakta dijadikan ahli. Contohnya Bapepti. Bapepti itu adalah lembaga yang mengeluarkan izin masalah kripto, tetapi dijadikan ahli. Bagaimana orang yang terlibat sebagai mengeluarkan kebijakan izin dijadikan ahli yang dikeluarkan sendiri oleh mereka. Yang menarik, pada saat indisi case ini mengajukan permohonan, kan mereka sudah tahu seperti apa sistem kerjanya indisi case ini, ya kan? Nah, kalau memang indisi case ini dianggap suatu skema yang melanggar Undang-Undang 105, yang memberi izin ini pun juga harus dipermasalahkan, karena dari awal dia mengetahui, ya kan? Sampai dia memberikan izin karena dia tahu persis bahwa ini tidak ada masalah. Bisa juga dikenakan 55 juga keikutsertaan, bisa mengeluarkan izin ini. Jadi kami tidak tinggal diam. Banyak rekan kami tadi juga ingin mengajukan surat kepada pembuat kebijakan-kebijakan, bahkan sampai ke presiden dan sebagainya, karena melibatkan banyak orang. 57.000 yang terlibat di sini yang dirugikan, yang mana mereka selama ini bertransaksi legal dan tidak ada skema di sini, legal dan tidak ada skema, dan itu dibekukan dari 57.000 anggota seluruh Indonesia. Jadi ini bukan masalah pribadi, ini sudah menyangkut rakyat banyak. Oleh sebab itu kita tanggapi serius. Ya, mohon pihak-pihak terkait ya, termasuk DPR ya, mungkin diharapkan juga untuk memantau masalah ini. Kami akan tetap banding, kemudian kami akan laporkan hakim, majelis, ke KY, Komisi Yudisial, kemudian ke Bawas, Mahkamah Agung, Badan Pengawas Mahkamah Agung, karena ini ada ketidakwajaran di dalam perkara ini, ya kan? Kemudian juga kami akan laporkan internal, baik itu ke Irwasum, ke Wasidik, dan sebagainya. Dan masalah penyitaan ini yang menarik, yang disita sekitar fakta persidangan sekitar 1 triliun lebih, 1 triliun seperempat. Padahal yang melaporkan, yang mengatakan dirugikan itu hanya 27 miliar. Itu menurut lapor, baik itu di dalam laporannya maupun di dalam dakwaan jaksa. Fakta persidangan lebih menarik lagi. Ternyata yang dituduhkan pada Suryani, kebetulan klien saya, itu fakta persidangan kita menemukan bukti-bukti hanya 6 miliar. Coba bayangkan, 6 miliar tapi yang disita triliunan. Nah, oleh sebab itu kami ingin membongkar kira-kira ada apa ini, ya kan? Karena kami menduga ada dugaan-dugaan
ada sesuatu yang mungkin kita akan ungkap. Oleh sebab itu kita lakukan langkah-langkah secara hukum, ya, langkah-langkah prosedural. Oleh sebab itu kita akan laporkan. Masalahnya sampai sekarang ada satu perkara yang masih ditahan, yaitu TPPU, pencucian uang. Bingung kan? Ada kerugian seseorang dengan laporan model B, masyarakat bisa larinya ke pencucian uang. Jadi kami sebagai ahli hukum juga tidak tinggal diam. Hal ini kita harus uji apa betul ada pencucian uang hanya dengan kerugian satu orang itu. Ya kan? Itu yang kami akan lakukan. Kami siap, kami bergabung karena dari 6 terdakwa itu ada 5 grup kuasa hukum dari asosiasi atau dari lembaga-lembaga hukum yang berbeda. Jadi bukan sendiri. Ya, itu akan lakukan dan mudah-mudahan mitra bersabar karena kami yakin hakim dari pengadilan tinggi ini akan berlaku fair dan adil dan akan melihat perkara ini secara komprehensif, yang mana juga memperhitungkan pledoi kita maupun duplik kita. Dari situ siapapun juga akan mengetahui mana yang benar, mana yang dikondisikan. Terima kasih.